Presiden Prabowo Subianto meminta warga tenang dan kembali percaya pada pemerintah. Presiden juga meminta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi secara damai. Selengkapnya kita akan berbincang dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin Manuputi. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat pagi di studio, juga pemirsa di rumah. Iya Bapak, dengan Valerie di studio. Pak Pendeta, Presiden ini kan meminta agar masyarakat kembali percaya dengan pemerintah. Bagaimana umat Kristiani ini dapat menyeimbangkan antara ketaatan kepada pemerintah dengan kewajiban untuk tetap menegakkan keadilan dan juga kebenaran? Terima kasih. Ya, kami telah mengeluarkan merilis sikap kami, arahan kami, permintaan kami kepada umat, dan menegaskan di situ bahwa kita mencintai Indonesia dengan kritis. Kita menjaga Indonesia dengan kasih, bukan dengan kehancuran. Kita memelihara kebersamaan di antara kita, dan kecintaan kita nyatakan dengan sikap-sikap yang berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Demonstrasi itu adalah hak warga negara, tapi harus dilakukan dengan elegan. Dan kita meminta supaya masyarakat juga tidak gampang terjebak di dalam situasi yang dengan mudah bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain yang ingin memecah belahkan bangsa dan negara ini. Tapi saya kira memang hal yang pertama yang pelajaran bagi kita saat ini, kita melihat akar rumput kita sangat mudah dibakar. Pertanyaannya begitu banyak program populis kok rakyat gampang marah. Ini menjadi catatan koreksi, mengapa tabungan rasa percaya milik masyarakat itu semakin tipis. Ini koreksi kebangsaan bagi para penyelenggara negara, saya kira, dan banyak pihak sudah menyampaikan, sudah mengungkapkan, karena ekspresi kemarahan rakyat tidak lahir di ruang kosong, tetapi karena janji-janji penguasa yang tidak terrealisasi, aspirasi rakyat yang tersumbat, dihianati, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, dan kepemimpinan yang near empati. Akumulasi kekecewaan itu meledak setelah dipicu oleh kematian mengenaskan sebuah orang pengemudi ojek online dan sulit dikendalikan. Ini betul-betul menjadi catatan refleksi bagi kita semua dalam penyelenggaraan negara, dalam hidup bernegara. Ini yang kami menjadi catatan kami untuk kemudian menegaskan dan melihat apa yang akan dilakukan pasca demonstrasi ini sebagai bagian atau sebagai implementasi dari refleksi kita. Trust harus dikembalikan di dalam penyelenggaraan kenegaraan, dan trust itu harus dinyatakan lewat kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tetapi juga perilaku kenegarawanan yang dimiliki oleh para pemimpin bangsa kita, perilaku-perilaku yang punya empati kepada masyarakat banyak. Rakyat tidak bisa dijadikan catatan kaki dalam setiap perumusan kebijakan. Kita harus membuka ruang sebesar-besarnya bagi setiap partisipasi rakyat, termasuk sikap-sikap kritis yang disampaikan. Sikap kritis yang lahir karena kecintaan, bukan karena kebencian, karena itu tidak bisa disumbat, tidak bisa dihentikan. Saya kira itu hal-hal yang kami catat dan kami sampaikan secara terbuka. Iya Bapak, tadi memang disebutkan bahwa demonstrasi ini berawal dari adanya rasa kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, lantas bagaimana umat Kristiani ini dapat menyampaikan kritik tanpa menghilangkan esensi umat Kristiani yang harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun ia berada? Itu yang saya katakan, kita terpanggil untuk mengungkapkan kecintaan kita dengan sikap kritis, dan sikap kritis itu dijamin oleh undang-undang, tinggal dinyatakan dalam kanal-kanal resmi yang dibuka juga oleh pemerintah, sehingga kita tidak terpancing untuk sikap kritis dinyatakan dengan kekerasan, dengan kerusakan, dengan kerusuhan dan lain-lain. Bagaimanapun juga kita terpanggil untuk mencitrakan damai dan jalan Kristus yang penuh damai dan bukan jalan kekerasan. Oleh karena itu kami berulang kali menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat untuk tetap mewajahkan cinta dan damai
kebersamaan di dalam setiap cara kita menyampaikan sikap kritis terhadap penyelenggaraan negara yang mungkin dirasa tidak berpihak kepada masyarakat. Sedapat mungkin kanal-kanal itu dipakai, solidaritas sosial dengan yang lain dibangun sehingga resonansi suara masyarakat itu menjadi besar di ruang publik dan didengar oleh para penyelenggara negara. Juga kita meminta supaya tidak saja kita menyampaikan sikap kritis, tapi kita melakukan otokritik juga, ya, untuk menahan diri terhadap segala perilaku yang tidak bermartabat juga di ruang publik, ya, greedy, kerakusan, ya, kepungahan di atas jabatan-jabatan yang kita miliki dan lain-lain. Kita harus menjadi contoh yang terbuka di tengah masyarakat yang majemuk. Ya, Bapak, Presiden kan mengundang tokoh masyarakat untuk berdialog, tapi kita kerap kali melihat bahwa demonstrasi yang terjadi ini nampaknya mulai melebar dari isu yang seharusnya menjadi pokok pembahasan. Bagaimana umat Kristiani dan juga gereja mengingatkan agar memang kritik ini disampaikan secara sehat, secara efektif, tanpa terjebak polarisasi? Ya, ini yang kita sangat takutkan, ya, kita ingatkan bahwa ya tujuan murni dari kritik itu kan yang kita harus jaga. Kemarin juga Presiden dalam sambutannya menyampaikan hal itu. Memang dalam situasi yang chaos seperti ini, sudah berulang kali terjadi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelebaran ke isu-isu yang lain, ya, deviasi gerakan dan lain-lain itu akan terjadi. Dan karena itu literasi dan daya kritis di tengah masa yang bergerak seperti ini betul-betul harus dikawal, sehingga tidak bias kepada isu-isu yang bahkan melenceng dari atau mengaburkan tujuan semula dari demonstrasi untuk reformasi DPR misalnya, dan berbagai hal yang lain di dalam tata kelola pemerintahan. Nah, ini jangan sampai melebar, ya, misalnya kita melihat ini ke rumah-rumah dan lain-lain, itu penjarahan dan lain, dan sampai semalam ada juga upaya untuk masuk ke kompleks-kompleks perumahan. Ini bisa chaos dalam skala yang besar kalau itu isu bergeser misalnya ke kesenjangan kaya miskin dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi, dan negara harus hadir dalam situasi seperti ini untuk meredam, jangan sampai ditunggangi oleh penunggang gelap yang ingin chaos di negeri. Iya, terkait dengan aksi yang banyak diwarnai ketegangan, bagaimana ini umat Kristen harus bersikap supaya bisa tetap meneladani Kristus dalam menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa? Ya, kita dalam situasi ini kita terpanggil untuk menyatakan menyampaikan solidaritas kita dengan masyarakat yang tidak puas, masyarakat yang marah, tetapi tidak solidaritas di dalam kekerasan dan kerusuhan yang menjadi bias dari kemarahan itu. Ya, kita terpanggil untuk membangun guyup kebangsaan secara bersama-sama. Ya, secara konkret di lapangan kita meminta juga gereja-gereja untuk membuka diri untuk bersama-sama dengan masyarakat kita membangun diskusi-diskusi kritis, ya, tapi juga percakapan-percakapan dan kerjasama untuk saling menjaga satu di antara yang lain. Ya, rakyat menjaga rakyat, ini yang lagi tagar yang lagi viral, dan kekristenan mewajahkan ya sekali lagi sikap yang damai, sikap yang solidar, ya, sikap yang penuh kasih, sikap yang memberi diri dalam situasi-situasi seperti ini. Itu dinyatakan di dalam solidaritas sosial, ya, tapi juga menahan diri betul-betul untuk tidak terpancing bergerak di dalam sikap-sikap atau gerakan-gerakan yang justru melawan karakter kekristenan itu sendiri. Baik, intinya umat Kristen ini harus selalu damai namun juga solid dan bisa menahan diri apabila memang ada hal-hal yang ternyata ditunggangi oleh hal-hal lain, dan bisa menyampaikan aspirasinya secara baik dan mencerminkan nilai-nilai Kristus. Terima kasih Ketua Umum PGI Pendeta Jack Levin Fritz Manduputi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.